Ada orang yang kehilangan pekerjaan tapi tetap bangkit. Ada pula yang tetap punya gaji tapi hidupnya justru hancur. Inilah langkah agar kamu tidak jatuh ke dalam jurang efek domino krisis ekonomi yang diam-diam mengintai. Hidup ini seperti layang-layang, terbang tinggi bukan karena angin selalu mendukung, tapi karena kita tahu cara mengendalikan talinya. Krisis memang membuat angin berputar kencang, tapi bukan berarti kita harus jatuh. Bisa jadi selama ini kamu hanya belum tahu cara memegang tali kehidupan dengan lebih tenang dan cerdas. Dan dalam setiap kekacauan selalu ada celah untuk belajar dan memperbaiki arah. Sekarang mari kita renungkan bersama 10 cara menyelamatkan diri dari efek domino krisis ekonomi agar kita tetap terbang walau angin berubah arah. Yang pertama, kuatkan mental lebih dahulu. Di tengah gejolak hidup, saya pernah membaca kutipan dari Seneca, seorang filsuf stoik dari Romawi kuno yang mengatakan, bukan karena hal-hal itu sulit maka kita tidak berani, tapi karena kita tidak berani maka hal-hal itu terasa sulit. Kata-kata itu membuat saya terdiam lama. Saat dunia di luar terasa tidak pasti, harga naik, penghasilan tak menentu, arah hidup tampak buram, saya sadar bahwa yang pertama perlu saya jaga justru batin saya sendiri. Kita tidak bisa selalu mengendalikan keadaan, tapi kita bisa memilih untuk tidak panik. Kita bisa memilih untuk bangun pagi dengan niat yang utuh, menarik napas panjang, dan menenangkan hati sebelum dunia mulai berisik. Karena dalam kondisi apapun, ketenangan adalah kekuatan. Dan kekuatan ekonomi pribadi pada dasarnya dimulai dari dalam. Dari cara kita menjaga batin tetap tenang saat dunia bergejolak. Dari keberanian untuk berkata pada diri sendiri, saya mampu bertahan, saya bisa tumbuh walau dunia sedang goyah. Yang kedua, potong gaya hidup bukan harga diri. Morgan Housel, seorang penulis dan mantan kolumnis keuangan di The Wall Street Journal serta The Motley Fool dalam bukunya The Psychology of Money menulis, kesuksesan finansial bukan tentang seberapa pintar kamu, tapi seberapa baik kamu mengendalikan perilaku. Kalimat itu membuat saya berpikir dalam. Di tengah tekanan ekonomi, banyak orang justru memperbesar gaya hidup demi terlihat tetap mampu, padahal hatinya sedang gelisah dan tabungannya terus menipis. Kamu dan saya tidak perlu merasa rendah karena memilih untuk hidup lebih sederhana. Ubah nongkrong mahal dengan masak bareng keluarga, atau ubah layanan langganan premium dengan versi gratis, itu bukan kemunduran, itu kecerdasan. Karena ketika kita menyesuaikan gaya hidup, kita sedang menjaga masa depan. Tapi saat kita mengorbankan harga diri demi pencitraan, kita sedang merusak pondasi hidup secara perlahan. Coba renungkan, sudahkah kamu cukup jujur pada dirimu sendiri? Apakah selama ini keputusan finansialmu datang dari kebutuhan atau sekedar ingin diakui? Ingat, mengatur ulang gaya hidup bukan berarti menyerah. Itu justru tanda bahwa kamu cukup bijak untuk bertahan dan cukup kuat untuk tumbuh di masa yang sulit. Yang ketiga, bangun dana darurat sederhana. Tetangga saya adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kota kecil dan mulai membiasakan menabung Rp5.000 setiap hari dari uang belanja dapurnya. Awalnya terasa sepele, tapi ia tetap melakukannya setiap hari tanpa absen. Dalam setahun, tanpa ia sadari, terkumpul cukup untuk membeli tabung gas, peralatan sekolah anak, dan sedikit simpanan untuk keperluan mendadak. Yang menarik bukan besar jumlahnya, tapi bagaimana tabungan itu memberinya rasa tenang. Saat anaknya sakit, ia tidak panik meminjam. Saat harga sembako naik, ia tidak cemas. Ada jeda di dalam pikirannya untuk berpikir jernih, karena ada cadangan yang ia siapkan dengan sabar. Saya percaya kamu dan saya bisa melakukan hal yang sama, bukan soal besar kecilnya, tapi tentang ketekunan dan tujuan di baliknya. Coba pikirkan dalam kehidupanmu sendiri. Di pekerjaan atau rumah tangga, apa yang bisa kamu sisihkan secara rutin agar kelak menjadi pelindung saat keadaan genting? Karena dana darurat bukan hanya soal angka, tapi tentang mempersiapkan hati agar tetap tenang saat dunia di luar sedang berguncang. Yang keempat, cari penghasilan tambahan sekecil apapun. Saat ini, dunia sedang mengalami pergeseran besar dalam pola kerja dan penghasilan. Kita sedang berada di era ekonomi digital dan keterampilan lepas. Orang-orang menghasilkan uang bukan hanya dari kantor, tapi juga dari rumah, bahkan dari ponsel mereka. Ada yang menulis konten, membuat desain sederhana, jualan makanan via WhatsApp, atau membuka jasa ngajar online. Ini bukan tren musiman, ini arah baru dunia kerja. Kamu punya kesempatan yang sama. Jika selama ini kamu merasa tidak punya keahlian besar, tapi coba lihat lagi. Apakah kamu bisa mengetik cepat, punya rasa dalam memasak, suka mengajar anak-anak,
semua itu bisa jadi pintu rezeki jika kamu berani memulai. Jangan terpaku pada cara lama yang menunggu panggilan kerja tetap. Sekarang saja membuka mata dan hati untuk melihat peluang baru yang selama ini sudah ada di sekitar kamu, tapi tidak kamu anggap sebagai rezeki. Sudahkah kamu memanfaatkan tren ini atau masih bertahan pada cara lama yang membuatmu kelelahan tanpa hasil? Krisis bukan waktunya untuk malu. Ini adalah masa untuk berani keluar dari zona nyaman, mencoba hal baru, dan menemukan bahwa kemampuanmu lebih luas dari yang kamu bayangkan. Yang kelima, hilangkan hutang konsumtif sebisa mungkin. Saya punya kenalan yang tampak sibuk dan mapan dari luar. Setiap bulan kerja keras, lembur, dan selalu terlihat produktif. Tapi ia berkata, setiap gajian rasanya hanya numpang lewat. Semua habis untuk cicilan kartu kredit, barang-barang, gaya hidup, dan langganan yang tidak lagi terpakai. Sampai akhirnya ia sadar bukan pendapatannya yang kurang, tapi bebannya yang terlalu banyak. Ia mulai perlahan menjual barang yang tidak dipakai, menutup kartu kredit, dan membiasakan hidup lebih sederhana. Hasilnya bukan cuma finansial yang membaik, tapi juga pikirannya jadi lebih tenang. Kamu dan saya mungkin pernah berada di titik yang sama, lelah, tapi tidak tahu kenapa. Coba perhatikan apakah hutang konsumtif sedang mengikat langkahmu. Hidup sederhana bukan tanda kekurangan, tapi pilihan sadar untuk melangkah lebih ringan, lebih jernih, dan lebih damai. Yang keenam, jaga relasi dan lingkungan sehat. James Clear, seorang penulis dan pakar dalam bidang pengembangan diri, melalui bukunya Atomic Habit menulis, kita tidak hanya meniru kebiasaan orang-orang di sekitar kita, kita juga cenderung menjadi seperti mereka. Kalimat ini mengingatkan saya bahwa lingkungan bukan sekedar latar, tapi arah. Ia bisa jadi bahan bakar untuk tumbuh atau beban yang menghambat langkah. Saya pernah merasa kehilangan semangat bukan karena masalah besar, tapi karena terlalu lama berada di tengah orang-orang yang suka mengeluh dan menyerah. Saat saya mulai mencari lingkungan yang lebih jernih, yang saling mendukung dan terbuka, pikiran saya ikut berubah. Begitu juga cara saya menghadapi hidup. Kamu mungkin butuh koneksi yang sehat, terutama saat dunia sedang tidak stabil. Coba pikirkan apakah orang-orang dekatmu membuatmu merasa kuat atau justru lelah diam-diam. Karena di tengah badai, teman yang tepat bisa jadi jangkar yang menjaga kita tetap bertahan. Yang ketujuh, konsumsi informasi seperlunya. Cal Newport, seorang profesor ilmu komputer, dalam bukunya Digital Minimalist menulis, fokus adalah sumber daya terbatas. Apa yang kita beri perhatian, itulah yang membentuk hidup kita. Di tengah derasnya arus berita dan media sosial, kutipan ini menjadi pengingat yang sangat relevan. Saya pernah merasa penat bukan karena pekerjaan, tapi karena setiap hari disuguhi berita buruk, opini keras, dan kabar yang tidak pernah selesai. Semakin sering saya membaca, semakin sulit saya membedakan mana yang penting, mana yang sekadar membuat cemas. Sampai akhirnya saya mulai membatasi waktu konsumsi informasi, hanya 15 menit sehari. Cukup untuk tahu apa yang perlu, tanpa tenggelam dalam hal yang tidak bisa saya ubah. Kamu mungkin butuh tetap waspada, tapi juga perlu menjaga batin agar tetap tenang. Coba renungkan apakah selama ini informasi yang kamu serap membantu langkahmu atau justru membuatmu diam karena terlalu takut. Ketenangan bukan berasal dari dunia yang sepi berita, tapi dari diri yang tahu kapan harus berhenti menyerap dan mulai menyaring. Yang kedelapan, investasi pada keterampilan bukan gaya hidup. Ada seorang teman saya yang dulu memilih menggunakan sebagian besar uang bonusnya untuk membeli gadget terbaru supaya terlihat up to date di lingkungan kerjanya. Sementara itu, temannya yang lain justru mengambil kursus online sederhana, belajar desain grafis, dan cara membuat konten promosi digital, meski penghasilannya tidak sebesar yang pertama. 2 tahun berlalu, kantor mulai mengurangi karyawan. Teman yang pertama termasuk yang terdampak. Tidak ada keahlian tambahan yang bisa ia tawarkan. Sementara yang kedua justru dipercaya memegang proyek tambahan karena punya keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kamu mungkin sering tergoda untuk mempercantik penampilan luar agar terlihat berhasil. Tapi di saat dunia berubah cepat, yang justru menyelamatkan kita adalah isi dalam, kemampuan yang bisa menjawab kebutuhan. Coba renungkan selama ini, uang dan waktumu lebih banyak habis untuk gaya hidup atau untuk belajar hal baru yang mendukung masa depanmu? Karena pintu peluang tidak selalu terlihat hari ini, tapi saat terbuka nanti, kita harus sudah siap masuk. Dan kesiapan itu dibangun bukan dari belanja, tapi dari kebiasaan belajar yang kita tanam sejak sekarang. Yang kesembilan, merawat tubuh dan tidur yang cukup. Socrates, filsuf besar dari Yunani kuno, yang dikenal sebagai pelopor filsafat barat, pernah berkata,
Bukan hidup yang melelahkan, yang berbahaya, tapi tubuh yang terus dipaksa tanpa dijaga. Kalimat itu mengingatkan saya bahwa tubuh bukan hanya alat, tapi rumah yang menampung seluruh perjuangan kita, termasuk pikiran dan impian. Kamu mungkin sering berpikir bahwa produktivitas adalah soal kerja keras tanpa henti, tapi tubuh yang lelah akan membuat pikiran kabur. Dan ketika pikiran tidak jernih, keputusan-keputusan kecil pun bisa membawa kita pada masalah yang besar. Berapa banyak dari kita yang memaksakan diri tidur larut, makan asal-asalan, dan lupa bergerak hanya demi menyelesaikan lebih banyak. Padahal merawat tubuh adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri, karena hidup ini bukan lomba lari cepat, tapi perjalanan jauh yang butuh tenaga lebih baik. Coba pikirkan, apakah kamu sudah memberikan tubuhmu istirahat yang layak? Apakah selama ini kamu lebih sibuk mengejar hasil sampai lupa menjaga wadah yang memikul semua itu? Menjaga tubuh bukan soal tren gaya hidup, tapi soal tanggung jawab. Karena keberhasilan jangka panjang tidak bisa ditopang oleh tubuh yang lemah. Yang ke-10, jangan lupa berbagi walau sedikit. Khalil Gibran, seorang filsuf, pernah menulis, pemberian yang tulus adalah saat kamu berbagi dari hatimu, bukan dari sisa milikmu. Artinya, berbagi bukan soal jumlah, tapi keikhlasan yang keluar dari hati. Saya pernah melihat seorang teman saya yang gajinya pas-pasan, tapi tetap rajin menyisihkan 1 bungkus nasi untuk orang jalanan yang lebih membutuhkan. Ia bilang, saya tidak punya banyak, tapi saya tahu rasanya kekurangan. Dan dari situ saya belajar bahwa berbagi tidak harus menunggu kaya. Kita mungkin punya sesuatu yang bisa dibagikan, seperti waktu, perhatian, atau bahkan sekedar senyuman yang menguatkan. Karena hidup ini bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang saling menguatkan di tengah keterbatasan. Sekarang mari kita jeda sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk melihat ulang arah langkahmu. Karena di tengah derasnya tekanan hidup, kamu dan saya berhak bernapas dan berhak bermimpi lagi. Hidup memang tidak selalu memberi pilihan yang ideal, tapi bahkan dalam kekurangan dan ketidakpastian, masih ada hal yang bisa kita pilih, yaitu untuk tetap berdiri, tetap melangkah, dan tidak kehilangan harapan. Seperti kutipan yang pernah saya dengar, luka adalah tempat cahaya masuk. Justru dari keterbatasan inilah cahaya baru akan muncul. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu masih menunggu keadaan membaik atau sudah mulai menjadi bagian dari perubahan itu sendiri? Dan untuk kamu yang sedang berjuang, ingat, kamu tidak sendirian. Semangatmu hari ini, sekecil apapun itu, sudah cukup untuk memulai babak baru dalam hidupmu. Kamu bisa pulih dan kamu bisa tumbuh. Kalau isi video ini membuatmu merasa lebih kuat dan tidak sendirian, bantu sebarkan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini agar kamu tidak tertinggal konten inspiratif lainnya dari saya.